Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Naswan Wardi dari Prodi Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari rangkaian catur daya dengan output 5 volt dan 12 volt ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Eko Supriyanto, itu adalah dosen elektronika saya. Terima kasih Bapak Eko. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini kita membutuhkan yang namanya itu trafo step down dulu ya teman-teman. Ya sebenarnya bebas sih mau apa aja. Yang penting penurun tegangan dari yang tegangannya PLN itu kan waduh nggak kelihatan. Bentar. Ini 220 volt tuh turun menjadi 12 volt gitu ya. Oke, jadi sini kita memerlukan trafo step down nya dulu. Nah, ini kalau saya gambar maksudnya. Jadi cara kerja trafo step down itu untuk menurunkan tegangan ini yang semulanya tegangan PLN 220 menjadi 220 AC ya, menjadi 12 volt tapi masih AC. Nah, karena ini masih AC tegangan ini, jadi kita membutuhkan penyearah, yaitu kita di sini pakai dioda saja, 2 dioda di sini, satu dioda penyearah, satu kita pasang satu di sini. Ini kita butuh 2 dioda, kapasitor, kita taruh kapasitor satu di sini agar ini tuh nanti tegangannya, misalnya kita di osiloskop ya, kita ukur kita ukur pakai osiloskop misal. Nanti outputnya kan yang pertama rangkaian di sini itu kalau tanpa kapasitor tuh nanti dia gini ya, jadi satu arah tapi gelombangnya tuh masih setengah ini teman-teman ya. Jadi ini memang belum gelombang penuh, apa udah gelombang penuh ya, sebentar. Ini udah penuh guys, maaf saya salah, ini namanya mahasiswa belajar, nggak apa-apa. Nah ini penuh gini teman-teman. Nah ini penuh di sini, ini tuh tengah-tengahnya tuh ya pokoknya ini satu gelombang. Nah sebenarnya gelombangnya tuh kan begini, pakai bolpen warna kali ya, bentar. Hasilnya begini ya teman. Nah kalau masuk ke dioda itu nanti dia outputnya jadi begini, nah gini. Jadi satu periode itu ada 2 gelombang. Jadi ini profit teman-teman ya, lebih stabil teman-teman, lebih stabil gitu output ininya. Jadi ini kan pokoknya masih banyak areanya, ini sebagai penyetabil pertama gitu. Jadi ini nanti kan gelombangnya ini nanti gelombang. Nah terus lanjut, kita di sini butuh memasangkan IC-nya teman-teman, yaitu kita pakai di sini IC 7805. Nah ini teman-teman, dan ini kodenya ini kalau semisal 78 ini 7905, ini nanti outputnya dia kan begini, ininya begini. Nah ini enggak. Nah nanti dia outputnya itu dia menjadi minus teman-teman. Kalau misalnya ini kodenya 79 ya, tapi kalau kodenya 78 nanti dia outputnya menjadi plus teman-teman. Begitu. Jadi kita pakai yang 78 ini, kita gambar IC-nya kotak aja yang usah segitiga ya. Ini menurut ini sih, menurut buku yang Pak Eko buat sih seperti itu. Ini IC 1 kita tuliskan 7805 dulu, kita pakai 7805 dulu. Nah, ini input 1 2 itu groundnya, 2 ground dan 3 outputnya. Yang ini outputnya teman-teman yang seperti ini. Oke, lalu di sini sebenarnya kalau misalnya sebenarnya ini kan ground. Sebenarnya kalau semisal tegangan itu sudah lewat ke sini, ini masuk sini, lewat ke sini, ini tuh sebenarnya sudah keluar dari sini, itu sudah 12 sudah 5 volt teman-teman, 5 volt keluar dari sini. Cuman
dia tuh sudah stabil 5 volt. Cuman kurang apa ya teman-teman, arusnya tuh masih kecil. Arusnya kalau menurut datasheet ini IC 7805 ini itu arusnya cuma 1 ampere aja teman-teman, 1 ampere. Sedangkan kalau semisal kita buat ini buat charger untuk misal beberapa perangkat tertentu itu minta biasanya harusnya 2 ampere gitu. 2 ampere. Nah, bagaimana cara membuat ini menjadi mungkin 2 ampere, mungkin 3 ampere gitu. Nah, kita perlu yang namanya kapasitor teman-teman di sini. Kita nanti di sini perlu nambah kapasitor. Ini kapasitor terhubung ke ground. Nah, itu. Outputnya perlu kapasitor di sini untuk menambah arus teman-teman. Dan kalau semisal arusnya masih kurang juga kita bisa tambahkan di sini. Ini kita bisa nambahkan transistor NPN teman-teman. Karena transistor NPN itu fungsinya untuk menguatkan arus. Nih, kita bisa kasih transistor NPN di sini. Nah, ini. Lalu kita hubungkan lagi ke kapasitor. Nah, kita bisa ya tambahin kapasitor atau kita bisa tambahin R teman-teman. Ini fungsinya ya beda sih, tapi pokoknya kalau kapasitor itu bisa tegangannya lebih stabil aja lah. Jadi nanti itu benar-benar bisa lurus. Kalau misalnya kita lihat di oscilloscope bisa benar-benar lurus gitu, enggak yang banyak ripple-nya gitu, enggak yang set ngisi lagi set. Itu benar-benar lurus ya, 5 volt harapannya gitu kan. Tapi memang kalau pakai IC ini harusnya memang begini, karena IC ini isinya tuh banyak sekali gitu. Pokoknya IC lah, sirkuit lah, banyak sekali ini di sini. Tapi pokoknya menimbulkan tegangan yang dihasilkan itu menjadi 5 volt DC yang stabil banget gini. Kita nggak mau dong kalau semisal tiba-tiba 5 volt tiba-tiba lonjak jadi 6 volt gitu, ya rusak perangkatnya. Soalnya oke, jadi kita tambahin kapasitor di sini, plus min, ini juga plus min gitu. Lalu di sini sudah menjadi output 5 volt DC ya, sudah DC. Ini untuk negatifnya di sini, ini positifnya ini untuk groundnya. Gini, ini sudah jadi teman-teman rangkaiannya seperti itu. Ini kita hubungkan aja groundnya bebas, tapi groundnya nanti nyambungnya ke CT teman-teman, jangan lupa ya, jangan salah. Nah, ini penting nih, groundnya nyambung ke CT, jangan nyambung ke minus guys. Ini kalau disambungkan ke minus, wah jeblok. Jeblok seperti itu. Oke, ini adalah cara kerja bagaimana tegangan yang semulanya 220 volt tuh menjadi arusnya tuh bisa 2 volt, tergantung kita bisa sesuaikan dengan ukuran kapasitornya. Tapi yang jelas kapasitor yang di sini itu harus melebihi dari yang di sini juga itu melebihi dari 5 volt ini teman-teman. Jadi misalnya ini 5 volt ya kapasitornya kalau kita itu ya 20 volt gitu misalnya. Tahanannya tanggung kemampuan dia untuk ini cari yang 20 volt gitu. Pokoknya jangan di bawah 5 volt atau 12 volt. Nah, kita juga bisa pakai juga cara kita bisa menggunakan 12 volt ya teman. Di sini ini IC-nya bisa kita ganti menjadi 12 volt, menjadi IC 2 itu menjadi 7812 sorry 12 menjadi 7812. Ini prinsip kerjanya sama saja dan rangkaiannya juga sama, cuma nanti outputnya yang dihasilkan di sini. Dan di sini tuh menjadi plus 12 volt dan dia tegangannya stabil seperti itu, sama saja dengan outputnya menjadi 12 volt. Oke, sebenarnya seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misal kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar saja.
Sekian, saya Restu, terima kasih.